Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Salma Musbita dari ASEM 13 atau 14, tergantung absennya ya. Kalau di rapor 13, kalau di pelajaran yang lain itu 14. Hari ini saya akan membahas materi transformasi geometri kelas 11 semester 2. Kita langsung lanjut ke materinya. Sebelum itu, kita akan mempelajari yang pertama, ya. Apa sih apa sih transformasi pada objek-objek geometri itu? Yang kedua, ada jenis-jenis transformasi. Ayo kita mulai. Apa sih transformasi itu? Transformasi merupakan perubahan terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi geometri diantaranya dapat berupa yang pertama ini ada titik. Titik itu misalnya X, Y. Titik X, Y. Garis itu ada yang garis vertikal dan horizontal, yaitu diagram kartesiusnya itu Y sama dengan AX plus B. Ada juga yang bangun datar A, B, C, D. Jenis-jenis transformasi ada 4. Yang pertama ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Yang pertama ada translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Definisinya yaitu perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah asalnya tidak mengubah bentuk objek ya. Jadi apa ya? Yang berubah itu posisinya. Contohnya ini. Garis arah translasi. Garis translasi terdiri dari arah pergerakan horizontal kanan plus kiri min. Horizontal ke kanan plus ke kiri min. Vertikal atas plus bawah min. Garis translasi dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu matriks A dan matriks A, B. Nilai A menyatakan komponen horizontal dan B komponen vertikal. Translasi di samping dapat dituliskan sebagai 7 dan 4. Garis arah translasinya ini contohnya. Untuk mencari bayangan segitiga ABC oleh translasi tersebut, maka A aksen A57. Nih, ya terus yang satunya A-nya ini. Jadi tinggal dijumlah. Formula translasinya itu bayangan titik A, X, Y oleh translasi A, B adalah A aksen, buka kurung X plus A, Y plus B. Yang kedua ada refleksi, yaitu pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin, datar. Cermin yang dimaksud berupa garis refleksi. Itu kayak cermin. Kalau melihat diri sendiri, kalian itu kayak gimana? Bayangan. Jadi sama kayak cermin gitu. Sifat-sifat refleksi, yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Jadi jaraknya itu sama. Objek yang dicermin saling berhadapan. Jadi beda-beda kan kayak aku kalau mereka video ini refleksi terhadap sebuah titik. Selain refleksi terhadap garis, ada pula refleksi yang dicerminkan terhadap titik. Contohnya adalah pada kamera pinhole. Bayangan objek akan terbalik dan berputar. Contohnya itu. Macam-macam refleksi. Refleksi terhadap sum X. Titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sum X, maka bayangannya adalah A aksen X min Y. Macam-macam refleksi. Refleksi terhadap sum Y. Titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sum Y, maka bayangannya adalah A aksen. Tadi kan X-nya positif. Ini min X, Y. Refleksi terhadap titik asal. Titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap titik asal. Asal itu 0,0. Maka bayangannya adalah A aksen min X, min Y. Jadi, semuanya min. Refleksi terhadap garis Y sama dengan titik A, X min X,
Y jika tidak fungsi tertutup garis Y sama dengan X, maka bandingannya adalah A aksen Y, X. Jadi dibalik terus nilai negatifnya itu tidak ada, jadi positif semua. Referensi terhadap garis Y sama dengan min X. Titik A, X, Y jika dilakukan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bandingannya adalah A aksen min Y, min X. Tadi kan Y, X, sekarang kebalikannya. Referensi terhadap Y sama dengan K. Titik A, X, Y jika tidak diskon terhadap garis Y sama dengan maka bayangannya adalah A aksen X, 2K min Y. Refleksi yang juga garis X sama dengan K ini kebalikannya. Jadi A aksen 2K min X, Y. Rotasi itu adalah perputaran. Bentuk rotasi dengan memutarkan suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Contohnya seperti itu. Arah rotasi yang berlawanan dengan jarum jam bernilai positif. Sebaliknya, arah rotasi yang searah jarum jam bernilai negatif. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Titik A, X, Y. Jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen min Y, X. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar min 90 derajat. Titik A, X, min Y jika dirotasi X, Y jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar min 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen Y, min X. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat jika dirotasi terhadap titik asal sebesar 180 derajat, maka bayangannya A aksen min X, min Y. Dilatasi. Yang terakhir ada dilatasi. Dilatasi itu perbesaran atau kecil tergantung ya. Perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat dilatasi. Faktor skala dilatasi ditentukan oleh panjang jarak titik pusat ke objek terhadap panjang titik pusat ke bayangan atau PA aksen. Pada contoh di samping berlaku PA aksen sama dengan 2 PA, sehingga faktor skalanya adalah 2. Contohnya di samping. Formula dilatasi. Bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi dengan pusat B, A, B dan faktor skala K adalah A aksen K, X min A plus A, K, Y min B plus B. Terima kasih. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.